Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrolin apa nih? Kayaknya enaknya juga yang sering ya, yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu jin nasab ya. Jin nasab atau jin keturunan dari orang tua atau nenek moyang ya. Uniknya jin nasab ini pernah ditanyakan kepada guru kami Syekh Abu Baro Usama bin Yasin Al-Ma'ani. Beliau tidak kenal jadi tidak kenal, bahkan di beberapa kitab para syekh itu tidak ada. Jadi antum tidak akan menemukan di daftar isi yang membahas tentang jin nasab. Nah, ini tidak ada nih. Dan ini maraknya hanya di Indonesia, di Asia ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi di Asia ini cukup marak. Kenapa demikian? Maka metodologinya, jadi jin nasab ini hanya untuk memudahkan untuk mengklarifikasi, maksudnya untuk mengklasifikasi, jadi untuk mengetahui cara terapi yang terbaik, untuk mencari tahu sumber permasalahan dan terapi yang terbaik untuk seseorang yang terkena gangguan jin nasab gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja jin gitu ya, gangguan jin, hanya memang terjadi uniknya itu. Pernah dengar nggak orang tua tuh pernah zaman dulu sering ngobrol gini, kalau misalnya anaknya merantau, tenang aja nak, kamu ada yang jagain, nah, tanda kutip gitu ya, ada yang jagain tanda kutip. Terus juga, oh ini ada titisan ya, titisan dari leluhurnya, dari nenek moyangnya, nah itu di Indonesia itu kental sekali ya dengan hal-hal yang seperti itu. Itulah kategorinya jin nasab. Dan selama saya berkeliling di beberapa kota di Indonesia, memang cara terapi untuk jin nasab ini unik, berbeda dari terapi jin yang lain ya. Kenapa unik? Karena umumnya jin nasab ini tinggal bersama si manusianya sudah cukup lama, dari semenjak kecil sampai besar. Bahkan beberapa jin nasab merasa bahwa tubuhnya manusia ini ada tubuhnya dia gitu ya, tempat tinggalnya di situ gitu. Dan mereka memiliki ikatan yang sangat kuat, ikatan perjanjian ya. Jadi kalau pernah waktu di Majalengka ya, kalau tidak salah, di pondok pesantren daerah sana itu, perbatasan Cirebon ya. Jadi meruqyah, lagi ngisi pelatihan, ternyata ada yang kesurupan ya. Setelah itu saya ajak ngobrol, dia bicaranya ini adalah cucuku gitu ya, pakai logat Jawa, pakai bahasa Jawa, dan gayanya seperti sudah sepuh, sambil batuk begitu. Saya tidak terlalu pintar bahasa Jawa, hanya sedikit mengerti, lalu ditranslate, diterjemahkan sama teman saya di situ ya. Intinya bahwa dia ini adalah cucunya dia ya, dia di dalam tubuh ini hanya untuk menjaga, jadi tidak ada macam-macam lah, segala macam gitu. Jadi dia tidak akan pergi dari sini gitu. Ini keliru ya. Jadi tidak ada roh nenek atau roh kakek nenek moyang yang bisa gentayangan masuk ke dalam tubuh cucunya, anak keturunan, itu tidak ada. Jadi yang ada di situ siapa sih yang mengaku itu kakeknya? Itu adalah jin ya. Kemungkinan jin yang melakukan kerjasama, melakukan perjanjian dengan kakek nenek moyangnya, kemungkinan itu. Atau juga sudah keturunan jin tersebut yang memang memiliki perjanjian bahwa keturunannya dia akan hidup bersama dengan keturunan si manusianya ini. Jadi ada semacam seperti itu ya. Ini memang informasi yang sifatnya di lapangan ya. Jadi tidak perlu diyakini 100%. Tidak perlu. Ini hanya sebagai data aja. Sebagai data
yang terjadi di lapangan ya seperti itu gitu, yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi suatu keunikan dari gangguan jin seperti ini ya. Nanti kalau saya ada yang keliru silakan di WhatsApp ke saya. Jadi ketika bagaimana terapinya seperti ini, terapinya cukup unik. Ada yang sekali terapi sembuh, ada yang terapinya butuh proses beberapa kali ya. Jadi biasanya kalau sudah kesurupan, maka saya ngajak ngobrol dan berdiskusi dengan jin tersebut, dan tidak boleh lama-lama. Saya biasa batasin hanya 5 menit karena berbahaya nanti kalau terlalu lama. Inti dari saya berdiskusi adalah mengajak dia untuk taubat kepada Allah dan menyangkal pernyataan dia. Jadi pernyataan-pernyataan bahwa dia ini kakeknya, dia ini akan dibilang melindungi dan segala itu kita sangkal semua. Kamu bukan kakeknya, kamu itu jin gitu. Terus kamu nggak bisa ngelindungin bocah ini, nggak bisa. Yang bisa ngelindungin hanya Allah gitu. Jadi kita sangkal pernyataan-pernyataan jin itu ya, kalau ketika dia sudah mulai kesurupan dan mengajak dialog. Dan tentunya ini kalau bagi peruqyah yang sudah terbiasa, kalau tidak biasa meruqyah akan kaget. Karena dia jin itu kalau udah seperti itu dia akan menguji mental peruqyahnya. Singkat cerita, dia mau meninggalkan ya setelah saya ceramain panjang sekitar 5 menit ya, nggak lebih terlalu panjang dari 5 menit. Saya udah berbahaya nih kalau udah lebih dari 5 menit. Udah, terus dia bertobat kepada Allah, baca syahadat, terus keluar. Nah, apakah sudah bersih? Belum tentu. Dia udah salam, terus pergi, terus nanti muntah-muntah, batuk, oh udah selesai. Belum tentu. Kalau saya belum langsung percaya seperti itu. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka si bocah ini ya, si anak ini yang sudah balik, dia sudah balik waktu itu yang di Cirebon, dia udah balik, laki-laki. Maka saya memberikan tausiah juga bahwa harus menjaga sholat 5 waktu, jaga sholat waktu, niatnya itu karena Allah bukan karena jinnya ya. Karena ada beberapa jenazah seperti itu, dia seperti mengajak pada kebaikan, ngingetin sholat tahajud, ngingetin untuk baca amalan ini seperti itu ya. Tapi kalau orang melakukannya karena jin, maka sholatnya itu bagaimana coba? Ketauhidannya kan kurang ya. Maka sholatnya karena Allah bukan karena jin ya. Lalu setelah saya ajak dia untuk memperbaiki hidupnya, maka perlu dicek dari bangun tidur sampai tidur. Nah, ini beberapa ada kasus yang sering ketemu untuk pengecekan jenazah setelah diruqyah, lalu ikrar pemutus. Nah, ikrar pemutus ini penting, memutuskan hubungan ya, memutuskan hubungan dari kesyirikan, memutuskan hubungan tali-tali goib kalau memang ada. Allahu a'lam bishawab, kita tidak bisa mengetahui secara detail. Baik, kita putuskan. Maka setelah ikrar pemutus selesai, terus kita ruqyah mandiri tanpa kesurupan, dilakukan terapi 7 hari. Terapi 7 hari ini isinya amalan-amalan sunnah. Nanti di video selanjutnya deh, isi terapi 7 hari itu apa sih, karena sifatnya umum, tidak hanya gangguan jin asap ya. Ini udah 8 menit, udah cukup lama nih. Jadi intinya adalah dari bangun tidur sampai tidur, lihat mana hal-hal yang disukai sama jin tersebut, sama jin asap ini. Itu harus dihilangkan. Biasanya terkait dengan kesyirikan-kesyirikan, kemaksiatan-kemaksiatan, lalai terhadap waktu, males beribadah, dimolorin waktunya. Nah, seperti itu. Itu harus dirubah tuh bagi orang yang terkena gangguan jin asap. Udah mau zikir, mau muntah, mau pusing, ya udah paksa aja zikir, jangan fokus ke sakitnya. Kadang gitu kan, kadang orang tuh, Ustadz tolong dibantu, saya mesti gimana? Ayo diruqyah nanti molor. Oh, nggak bisa sekarang Ustadz, tuh dia nunda-nunda, mau diruqyah nunda-nunda. Ya terus gimana saya bantunya? Ayo, saya disihir Ustadz. Nah, kebanyakan ngaku-ngaku sihir tapi ternyata bukan sihir, ternyata jin asap. Itu jin yang memang sudah lama tinggal di dalam tubuh manusia tersebut, sehingga si jin ini mengetahui karakter dari si manusia tersebut. Karakter-karakter kelemahan-kelemahan dari manusia itu digunakan oleh jin untuk memperparah penyakitnya.
Ketika dia mengalami sakit medis, sebenarnya sakit medis ya, sakit medis biasa. Nah, kondisi sakit medisnya diperparah dengan adanya bisikan setan tersebut, manipulasi di pikiran, manipulasi di hatinya. Jadi semakin parah sakitnya, semakin aduh sakit gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini berbahaya nih kayak gini. Yang bisa kita untuk mau sehat harus dalam diri manusianya tersebut yang terkena jin asapnya ini merubah. Dari dia bangun tidur, dia berdoa kepada Allah, bersyukur, lalu sholat tahajud kalau memungkinkan, dicoba ya, mepet-mepet subuh nggak apa-apa, sholat tahajud, witir, lalu sholat subuh berjamaah di masjid kalau laki-laki, kalau perempuan di rumah, ya sholat, kalau ke masjid jalan kaki, karena satu langkah kaki diangkat derajatnya, satu langkah kaki diampuni dosa-dosanya. Itu sudah membuat ikatan-ikatan setan akan terlepas, ikatan-ikatan males-males setan, bujuk rayunya di hati dan pikiran itu akan terlepas ketika kita rajin ke masjid, dekat dengan orang-orang soleh, berjamaah rapat gitu. Nah, ini setelah dilakukan itu, lalu ruqyah mandiri setiap hari, minum air ruqyah, minum herbal ruqyah, konsultasi dengan peruqyah yang paham tentang bimbingan ruqyah mandiri, silakan, boleh siapa saja ya, nggak mesti saya. Konsultasi rutin, konsultasi via WhatsApp, lalu konsultasi ketemu, kalau bisa tatap muka ketemu, karena pada saat ketemu langsung bisa diruqyah. Kalau jaraknya jauh, video call. Jadi harus ada kontinuitas ya konsultasi. Nah, setelah sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, insya Allah bisa hilang dari gangguan jin asap. Karena ini dibutuhkan support ya, support dari pakarnya, peruqyah yang paham, yang ahli, yang biasa membimbing, dan juga self motivasi dalam dirinya yang saya harus bisa sehat, saya harus bisa bahagia, begitu ya. Jadi hati-hati dalam memilih peruqyah, karena peruqyah itu bisa membimbing. Peruqyah itu ucapan-ucapannya semuanya kan pasti diikuti oleh pasien. Artinya pasien akan mengikuti nih apa yang dilakukan oleh peruqyahnya. Sebaiknya peruqyah yang baik adalah peruqyah yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau udah ketemu kayak gitu, udah datangi peruqyah tersebut, konsultasi sama beliau. Ya, semakin dekat sama Allah. Bukan mengeksplorasi goib. Lewat penglihatan goib, terus kalau udah terlalu goib, terlalu mendalam, ini nanti sudah masuk ke dunia dunia paranormal nanti akhirnya malah. Ya, jadi jangan terjebak di situ. Nah, di sini penting nih. Ini bahas jin asap memang panjang ya, ini udah 13 menit. Jadi sebenarnya panjang nih, jin asap ini unik ya. Dan biasa ada ciri kalau sakit itu di tulang ekor. Ya, tulang ekor, tulang punggung sampai belikat sini. Itu kalau sering sakit itu ciri-ciri jin asap tuh biasanya. Ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya meruqyah. Ya, ini pengalaman saya ketika meruqyah ketemu jin asap itu selalu pasien nanti sakitnya di tulang ekor, pinggang belakang situ sampai ke tulang punggung. Ya, kadang di sini suka nyeri. Nah, terkadang terjadi ini komplikasi dengan penyakit ain. Kalau udah ke sini sama pundak. Nah, ini udah biasanya ada ainnya juga. Selain jin asap ada ain. Maka biasanya tuh kalau pasien itu begitu, biasanya tuh tidak hanya satu jenis gangguan. Biasanya ada jin asap karena dari kakek nenek moyangnya punya jimat pusaka atau nganut-nganut ilmu tertentu yang tidak syar'i ya. Maksudnya ilmu di sini ilmu yang berhubungan dengan jin gitu ya. Nah, lalu dia juga terkena ain gitu. Nah, biasanya terjadi komplikasi penyakit, tidak hanya satu jenis penyakit. Makanya pentingnya untuk melakukan diagnosa, ketemu peruqyah, dilakukan diagnosa, lalu nanti ikuti saran-saran peruqyahnya. Setelah diajarkan ruqyah mandiri tanpa kesurupan, fokusnya sebaiknya tanpa kesurupan. Ya. Itu lebih baik supaya tidak semakin jatuh mental si pasiennya. Lalu nanti ikuti step demi step dari apa yang harus dilakukan dalam keseharian, amalan-amalannya. Baik, kita akan sambung di video berikutnya tentang terapi 7 hari. Apa saja sih
yang saya biasa sampaikan di terapi 7 hari untuk para pasien saya. Baik Bapak Ibu, ini sudah cukup lama, 15 menit. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusi di WhatsApp atau di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.